Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Di bab baru, bab al-ila'i, bab ila wa zihari dan zihar, wal kafaroti dan kafarohnya. Jadi seperti di keterangan yang ada di bawah itu adalah ila itu adalah sumpah seorang suami ya, yang tidak menggauli istrinya. Memang ila itu secara bahasa memang sumpah ya, sumpah. Kemudian secara syariat, secara syarak itu adalah sumpah seorang laki-laki untuk yang bersumpah meninggalkan istrinya. Meninggalkan di sini adalah tidak menggauli istrinya. Kemudian zihar ini adalah menyamakan, kita kan zihar punggung itu menyamakan istrinya itu seperti ibunya. Kamu seperti punggung ibuku. Jadi antara istri dengan ibu kan berbeda, tapi tidak sekedar ucapan itu saja ini saja. Artinya antara ila zihar ini adalah lepas dari urusan tolak, bukan perceraian. Kemudian wal kafarotin, kemudian kifaroh. Kifaroh itu penebusan. Kalau sudah terjadi seperti itu kemudian dia mau melanggar, maka harus ada kifarohnya. Bersumpah tidak akan menggauli istrinya, kemudian dia langgar, maka ada kifarohnya. Kifaroh ini biasa karena memang yaminnya, karena sumpahnya tadi, di pelanggaran sumpah. Kalau untuk melanggar, dan kalau sumpah itu dirasa harus dilanggar saja, kemudian dibayar kifarohnya. Kalau dilihat melanggar sumpahnya itu manfaatnya lebih baik, tapi ya tetap ada kifarohnya. Dan hadis-hadis yang akan membahas tentang ini adalah banyak hadis ini. Kita lihat saja hadis-hadis yang berkenaan dengan ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, meskipun dalam penulisan ini tidak radhiyallahu anha, maka saya lebih suka pada istri beliau, apalagi istri yang paling tercintanya, disebutkan dengan radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa haraman faja'alal halala haraman wa ja'alal lil yamini kafaratan. Rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu thiqatun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyumpah ilah
pada istri-istrinya. Jadi istri-istrinya itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai haram, tidak dilakukan sebagaimana melakukan suami istri. Faja'al halal, maka beliau menjadikan sesuatu yang halal itu haraman menjadi haram. Waja'ala, dan beliau menjadikan lil yaminis, pada sumpah beliau itu kafaratan, tebusan. Itu riwayat Tirmidzi, dan rawi-rawinya ini, pembawa hadis ini adalah termasuk sikot ya, sikot benar, bisa dipertanggungjawabkannya kuat. Di dalam keterangan di beberapa ulama menanggapi tentang hadis ini, maka berbeda-beda, artinya menjadi beberapa pengertian kenapa Nabi itu mengilat istri-istri beliau ya. Yang paling mendekati dan semuanya benar, yang paling mendekati adalah ketika istri-istri itu menuntut kepada Rasulullah SAW nafkah sebagaimana istri-istri yang lain. Jadi berbandingkan istrinya Raja Isra saja ini diperbandingkan, karena pernah ditawari Rasulullah, ya udah kalau kemungkinan dunia tak kasih dunia, ya, kasih dunia, tapi setelah itu tak ceraikan. Mau menjadi istri daripada Rasulullah SAW itu menjadi kebanggaan kalau bagi orang-orang yang menginginkan akhirat sana. Ya, akhirat sana. Kan orang-orang Barat itu mencerca Muhammad itu istrinya 9. Istri 9 kalau dibandingkan orang-orang zaman dahulu, nabi-nabi dari Bani Israel kayak Sulaiman itu berapa? 70 atau 90. Nabi Daud 99. Kan ya lebih banyak itu belum budaknya, istrinya ini. Kekuatannya biasa. Sulaiman itu kan sumpah mau menggauli istrinya satu malam, semuanya dikelilingi maksudnya boten mau keliling toh. Nah, setelah itu dia menginginkan keluar dari rahimnya istrinya itu seorang mujahid. Nah, nampaknya lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya ya sudah, tidak jadi, satu saja cacat dan ini udah ada harapan mereka. Bapaknya lebih ada waktu itu. Makanya kan ketika ada seseorang yang datang padanya punya kambing 99, kemudian ada orang punya kambing 1 dijaluk, kambingmu mana? Biar saya genap 100 tanggung ini siji kan sini. Kami minta keadilan kepada Nabi Daud. Dan saat itu Nabi Daud kroso bojoku sampo songo, kok yang ngerti bojone wong siji ngene tak jaluk dadi 100 kaya wong iki lha iki. Masa memang orang berserikat itu biasanya yang kuat itu mengalahkan yang lemah, yang sedikit itu sekini wae campur di situ. Nah, itu orang-orang zaman dahulu. Kok kayak memang dalam hadis-hadis yang sebetulnya sahih gitu ya, itu kadang-kadang itu kayak cerita-cerita novel legenda, padahal tidak ya. Banyak ceritanya dalam hadis yang sahih di Bukhari ceritakan soal contohnya Nabi Musa ya, ketika didatangi malaikat atau dicabut nyawanya itu kan dihantam sama malaikat terus sampai matanya itu melotot kepada Allah Ta'ala, belum siap mati. Ini cita-cita yang seperti itu. Berdoa kepada Allah, ya Allah ini hamba engkau itu belum siap untuk kematiannya. Ya sudah, Musa suruh menempelkan itu ya tangannya ke sapi, maka
banyak mana yang nempel pada telapak tangannya, inilah umur dia. Ceritakan koyo tananan pora itu hati. Bisa jadi sesuatu yang kayaknya itu kayak nggak terjadi, iya di zaman Bani Israil dulu, zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau juga punya itu sebenarnya belum ada apa-apanya kalau diperbandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Bandingkan dengan kita satu, wes, ini apa-apa nih meneh. Satu tahu padu meneh wae, wes sudah entek-entekan nih. Ya, seperti itu ya, Mbak Ila. Tentunya banyak perbedaan-perbedaan di kalangan, ada yang mengatakan tentang Hafsah katanya diberikan satu hadiah giliran oleh Nabi SAW, akhirnya tidak ada satu kepuasan, terus dia memberontak, kemudian cerita-cerita dengan istri yang lain, padahal disuruh untuk merahasiakan. Nah, sampailah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sudah cerita itu kalau sudah sampai ke Aisyah, Aisyah itu pakarnya politik, pinter. Gimana setelah itu Rasulullah SAW wafat, sudah beberapa tahun kemudian kan akhirnya memimpin satu peperangan Aisyah, yaitu mereka. Kok sahabat sama sahabat perang? Ya memang seperti itu. Terus kenapa kalau perang? Apa lebih baik daripada kita? Wah, masya Allah ya. Istri Rasulullah ini, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Kita harus hati-hati kalau menilai daripada sahabat itu semuanya baik ya, semuanya baik, tidak ada yang jelek. Apalagi sebaik-baik zaman itu adalah zaman sahabat itu, belum ada tertandingi orang sekarang ya kegiiran istilahnya, apalagi GR ya, untuk bisa masuk ke dalam kayak-kayaknya itu diceritakan tentang surga itu kayak didudingin yang ngawai kan, oh ya aku iki. Tapi begitu cerita tentang neraka itu seolah-olah orang sana. Nah, ini menandakan padahal orang itu kan mestinya kan harap-harap cemas di hadapan Allah Ta'ala ya. Itu bab-bab yang ke sana. Kemudian kita kembali ke hadis ini, Rasulullah juga pernah ya mengilat pada istri-istri beliau. Meskipun begitu, Nabi tidak memerintahkan saya ilah kamu mengilat, tidak, karena yang dihadapi oleh Nabi itu berbeda dengan apa yang kita hadapi. Tapi kalau terjadi seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kayak siapa, Jubir sama itu ya, sama cerita lain lagi, Ibnu Umar itu ketika Hajjaj bin Yusuf itu kan panglima perangnya Yazid bin Muawiyah yang terkenal ganas itu ya. Waktu persengketaan perangan, dia mau umroh, haji, itu dilarang, jangan perangan. Dia malah baca Allah untuk kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Loh, maksudnya piye? Saya sudah mau berangkat, kalau seandainya terjadi peperangan, saya juga akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah ini. Ya, nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh yang dicontohkan oleh kita sebetulnya, yang kita mestinya meniru para sahabat, meniru Rasulullah dan para sahabat, tapi jauh ya, jauh. Tapi ini yang dilihat itu, wah masa Nabi yang mengilat istrinya, tapi tidak mengetahui persoalan-persoalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok mestinya halal kok dijadikan haram? Malah nanti akan turun ayat sebagaimana surat apa ini ya, tentang ini, kayak surat Al-Baqarah ini ya, berapa 200-an lebih ini. Ya, lihat tentang mengilat istrinya. Kemudian tebusan ini dikarenakan beliau itu bersumpah, maka orang sumpah itu harus nebus, ya, ditebus, dikifaroi sumpahnya ini, kan itu sudah mengilat, ya, tidak akan mengumpuli istrinya. Kalau dikumpuli, sebelum dia ngumpuli maka harus bayar kifarohnya, ya, boleh itu merdekakan budak. Nah, itu surat Mujadalah itu ya, di awal-awal kita bisa lihat. Kemudian tidak ada mampu budak, maka puasa
2 bulan berturut-turut berikan orang miskin ini ya, berikan makan 60 orang miskin ini berturut-turut itu orang yang kejergong itu yang bulan puasa kemudian mengumpuli istrinya itu loh. Memang terjadi para sahabat dulu itu seperti itu, jadi menyumpahi istri-istrinya supaya dia tidak kejergong. Ada salah satu sahabat juga intinya kalau melihat seorang wanita itu gampang leleh meskipun istrinya sendiri, dan pas poso ya wis tak anu wae piye gawe sumpah supaya aku tidak melanggar ya, biar tidak melanggar untuk jadi rem saya itu tidak mengumpuli istri saya. Tapi akhirnya kan hadis pakok tuh itu loh, saat terjatuh itu loh, orang miskin tidak jatuh istrinya tidak tahan melihat orang itu sebetulnya masing-masing kan punya pengapesan sendiri-sendiri. Dan pengapesan kita itu adalah yang kita sendiri yang tahu. Pengapesan ini duit aja jadi bendahara. Ada pengapesan aja nek duit nonton iku kudu lah ya aja jadi bendahara. Ya, pengapesannya di soal perempuan ya piye carane ya. Jangan sampai, dan orang itu masing-masing berbeda. Mungkin ngerti duit nonton menter. Setuju nonton ya wis amplop wis buka ora dideloki ora. Apa bungkuan ya satu cumi bungkuan ya sing kono. Tapi melihat hal-hal yang lain ya sudah. Atau haus kekuasaan dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Ya Rasulullah pernah mengelak istrinya. Terjadi seperti itu di rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan bisa bayangin kayak ngopor wete, ya. Menghadapi istri satu saja ruwet, apalagi 9 ya. Rasulullah. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar, idza madot apabila ujuk-ujuk ini bener ya lewat apabila terlewatkan arba'atu ashurin 4 bulan waqafa maka berhenti al-muli orang yang sumpah ilah tadi hatta sehingga yutalliqo apa dia mentolak mencerai wala yaqau alaihi tolaku dan tidak terjatuh atasnya itu urusan tolak cerai hatta yutalliqa sehingga dia mencerai tolak. Akhrajahul Bukhari. Oh betul nih. Jadi ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, kan menanggapi tentang orang yang bersumpah ilah tadi. Jadi sumpah ilah tadi berarti kalau di sini batasnya 4 bulan. 4 bulan dan waqafa harus berhenti 4 bulan. Orang yang sumpah ilah. Kalau sudah lewat ya sudah sampai dia mencerai, maka kalau jatuh atasnya ya itu alai atasnya itu tolak ya sudah sehingga dia mentolak, artinya tidak jatuh tolak sebelum si laki-laki ini mentolaknya tempo waktu 4 bulan. Jadi ceritanya di zaman dahulu, di zaman jahiliyah itu mentolak artinya menyumpahi para istri-istrinya itu
tanpa batas sehingga sampai berkepanjangan. Kan artinya perempuan ini kasihan, dicerai juga tidak, kemudian dikumpuli juga tidak. Nah, terus artinya dalam urusan syariat ini ada batasnya supaya di kalangan istri ini, orang-orang perempuan ini ada kejelasan saya ini dicerai atau tidak. Batasnya adalah 4 bulan. 4 bulan dia harus menghentikan sampai dia menceraikan. Kalau sudah 4 bulan, sudah 4 bulan, kamu saya cerai misalnya, ya udah. Dan tidak terjatuh cerai, artinya tidak terjadi cerai sampai si laki-laki itu, suami itu menceraikannya. Nanti ada keterangan yang kalau sudah 4 bulan kok masih diam, maka si perempuan ini, istri ini bisa meminta dikumpuli supaya jadi suami istri lagi. Sudah 4 bulan. Seandainya tidak mau, maka si hakim atau orang yang dulu menikahkannya atau dia walinya maka berkeputusan untuk memberikan satu nasihat ke dia, ini bu cerai apa harus ada ketegasan. Kalau ada hakaman baina huma, ada hukum-hukum di antara keduanya, dari pihak daripada istri maupun dari pihak suami yang memberikan satu solusi buat ini. Kan ada juga suami itu inginnya menang sendiri. Terus dalil-dalil aku ala nisa kok lah. Ya pas dalil kui memang betul penegak bagi seorang perempuan, tapi kan tidak semaunya sendiri. Ada batas-batas yang harus dia lakukan. Ada hukum-hukum yang ketentuan-ketentuannya ada hak bagi seorang istri juga. Tidak lantas saya kan seorang suami, betul ya. Betul, suami memang begitu, tapi tidak semuanya ya, semuanya itu dilakukan sekemauan si suami. Dalam jangankan kan soal itu ya, dalam hubungan suami istri pun juga diatur kok, diatur. Artinya juga masing-masing suami istri itu dalam berhubungan itu sama-sama ada kepuasan, bukan sepihak. Kan begitu. Selesai nih. Matur kali sing garwane jane mboten napa dereng. Tanduk mulih mboten ya nanti. Mboten perkara saru sakjane ngoten niku. Mandi bareng les sekali mbok ngalami kok. Rasulullah sama Aisyah kan pernah gantian nyijuk itu. Gantian jiduan kan ketok. Wah, pun tuwa lah kata dia. Ora apa-apa. Nah, Rasulullah itu menikahi Aisyah itu kan nggih sampun tua. Makanya seorang suami istri meskipun tua tidur itu ya harus jadi satu. Walaupun merencok itu orang butuh, nah kan masih ada kasih sayangnya, cinta entek kasih sayang kan masih ada. Kan tujuannya juga cinta dan kasih sayang itu. Jangan sampai seperti itu. Maka bagi seorang suami harus punya keputusan yang menjadi diharapkan oleh seorang istri. Ini dicerai orang. Baiklah. Kalau dulu sampai berkepanjangan. Wa an Sulaiman bin Yasarin, dan dari Sulaiman bin Yasar qala berkata, adraktu, aku mendapati atau aku menjumpai bid'ata asyara. Bid'at ini kan hitungan yang tak sekian, biasanya 1 sampai 9. Ya, sekian 10, berarti 10 sekian. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuluhum, tiap-tiap mereka itu, mereka para sahabat itu, yakifuna, mereka itu
menghentikan al-muli, ya, sumpah ilah mereka. Rawahu Asy-Syafi'i, meriwayatkan Imam Syafi'i. Jadi dari Sulaiman bin Yasan, yaitu menjumpai atau mendapati 10 sekian gitu ya. Ini hitungan yang menunjukkan banyak. Dari sahabat-sahabat Nabi itu mengalami ilah, tetapi dia menghentikan. Artinya tidak dilanjutkan sebagai sumpah ilahnya itu bikin gandul seorang perempuan. Ada kejelasan ketika ada perbatasan arba'atu ashhurin tadi. Sudah sahabat-sahabat Nabi itu. Tapi ini soal-soal yang seperti ini gitu ya. Bukan karena masalah sepele terus kemudian dia menyumpah ilah kepada istri, meskipun boleh. Kan boleh. Kan dalam surat An-Nisa itu malah kebolehan untuk memberikan nasihat kepada perempuan kalau dikhawatirkan perempuan itu menjadi perempuan yang nuzuz, meninggalkan kewajiban sebagai istri. Nenggone duwe ra pamit adalah ya. Atau dia pergi tidak bilang, tidak izin, itu benar. Ya bagi seorang istri ya jadi bingungnya suami itu ya intinya maksiat. Begitu seorang perempuan itu dinikah, maka dia itu kepada istri, kepada suaminya, ya, kepada suaminya. Nah, ini di hadis ini. Kalau suaminya menghendaki, dia sudah di atas ontanya, suaminya memanggil, maka lekaslah turun, ya, temuilah panggilan tadi. Nah, apalagi orang-orang sekarang kerja, ya, akhirnya tidak, anaknya sendiri saja tidak paham orang tuanya. Berangkat masih tidur, ketika pulang sudah tidur lagi anaknya, sehingga kelihatannya pulang bolak-balik tiap hari itu anaknya tidak kenal. Oh ini siapa lagi? Kenal kalau pembantu nih. Udah berangkat 4:30, anaknya belum tidur. Habis subuh belum berangkat. Pulangnya jam 9 malam, anaknya sudah tidur. Kapan ketemu anak? Jadi anak itu kayak kewajiban pembantu, bukan? Ya, kewajiban orang, apalagi diserahkan ke sekolah, ini kewajibannya bukan bapak ibu guru, bukan, membantu saja. Jangan seperti itu. Nah, terus kemudian karena suami istri kerja, akhirnya ya sudah timbul satu permasalahan. Akhirnya ya sudah diajak, istrinya menolak, merasa capek. Nah, pada saat itu kalau sudah pekerjaan itu mengganggu apa yang dimaui oleh suami, maka hentikan pekerjaan itu, karena seorang istri itu tidak ada kewajiban mencari mahisah. Kasar-kasarane wong wadon iku mau masak, nek cara istilah Haji Zainuddin ini kan sumur, kasur, dapur, apa-apa ya. Mboten napa-napa. Kasar seperti itu. Kalau dia kerja, uangnya sendiri. Duitnya di kene duitnya seorang suami ya kalau dikasih, kalau enggak, kalau si suami ini kerja maka untuk dirinya dan anak istrinya. Tapi kalau istri kerja, tapi ya seizin dengan suaminya. Ya suami, apalagi kerja sekarang masya Allah, mungkin di pabrik-pabrik yang tempatnya itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, terus ngomongannya nyindir-nyindir dan lain sebagainya, sudah kayak nyulut api. Saya gede ya sudah. Nanti suami saya kok tidak seramah ini ya. Nah, ini namanya juga bukan suami, nanti tahu-tahu kok. Nah, yang laki-laki juga begitu, kok istri saya tidak seramah ini ya. Terus, nah, yo jajan neng warung kok kurang sithik nggih, tanduk melih nggih, lha bojone ra ngono lah. Kan sebetulnya ibu-ibu itu ya, istri-istri itu juga diberikan satu pelajaran bagaimana hak-hak kewajiban mereka terhadap seorang suami.
sampai minta latin terus kok dhewe kono nemburi lah. Mestinya seorang suami tahu apa yang dimau istri dan istri pun juga mau dilakukan apa yang dimau oleh suami. Tapi nggih atur nggih Bapak sekalian, jangan sampai istri kita itu kon ngerti sak durunge winarah. Ngerti-ngerti muring terus anak teko mesti ngene lah yo ngomong. Nah, ora ngomong ora ngerti kebiasaannya lagi repot. Ya. Ngomong dulu nanti lama-lama akan tahu. Oh, Pak iki nek mantun ke sawah senengane ginastel lah. Urung ngomong apa ora ngerti kebiasaannya sing ngerti ngono lho cekatan lah ndak tahu. Kan ngerti sadurunge kelaran ilmu perdukunan kok piye. Bener ya kebeneran ora bener pancen ora bener lho perdukunan. Jangan. Akhirnya terus ada keengganan. Nah, saya ngono dadi apa-apa ora ngumpuli kowe. Lah, ya akhirnya kan repot. Ada kejelasan seperti itulah terjadilah kalau itu mengilah istrinya dengan dasar congkrah. Tapi kalau Rasulullah kan dasar syariat bukan dasar congkrah. Bahkan cerainya orang-orang zaman dahulu para sahabat itu bukan cerai karena dibenci sampai masya Allah membencinya itu luar biasa, dihina, diasorkan dan diberi kabar-kabar yang bohong dan sebagainya sampai bencinya sudah nikahi telas bojoku kae wong ngene-ngene ya. Dah sebatas dia cerai sudah cerai. Tapi hubungan tetap masih ada. Memang cerai itu bukan jadikan musuh kok. Ya. Cerai kan boleh, masa kebolehan dijadikan satu musuh kan? Jangan. Ataupun di hal-hal yang lain ya, perbedaan dijadikan satu lawan. Jangan. Dan inilah perlu dicontoh ya. Al-ilah itu adalah hampir banyak tapi dia hentikan ketika ada rambu-rambu yang semacam itu, dia ambil kebaikan-kebaikan yang ada. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, kana adalah ilahu sumpah ilah al jahiliyati di zaman jahiliyah itu as-sanata wa sanataini, 1 tahun dan 2 tahun. Maksudnya bukan 3 tahun walaupun pakai wa. Seperti masna wa sulasa wa ruba, itu bukan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4, bukan. Seperti ini. Artinya dulu ya, ilah itu di zaman jahiliyah itu sampai 1 tahun atau 2 tahun sampai 1 tahun, dan 2 tahun itu maksudnya 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, terus kemudian itu tadi ada pembatasan 4 bulan. Kemudian ada yang berpendapat berarti kemauan syahwat itu paling pol 4 bulan. Ada yang mengatakan 3 bulan. Kemudian 4 bulan ini sebagai saudara-saudara kita yang dakwah di jamaah tabligh, maka keluar paling lama 4 bulan. Katanya seperti itu. Nah, lebih hati-hatinya pokoknya kalau laki-laki itu pergi, artinya merantau, ya walaupun 1 bulan ya lebih terjaganya istrinya ya di bawah. Karepe mboten usuman ngoten niku. Iki usume wae tidak. Hasrat seorang suami istri itu ya nonton apa ngono, terus misalnya cerita apa ngono ya jadi ya. Dan boleh seorang suami istri itu cerita-cerita yang menimbulkan satu syahwat mereka, boleh. Neng bojone dhewe. Jangan kayak istri orang lain. Itu. Neng bojone wah jenengan mboten ngerti Pak nih ya napa? Tebake punika lho rambute, oh jangan. Napa rambute sak mene lah, sak mboten ngerti kanggo jilbab terus ya kula ngerti. Jangan diceritake hal semacam itu. Menggauli istrinya terus bayangke wong liyane, ampun kok. Enak bojone dhewe bayangke wong liya, iki namanya kan
piye, jangan. Hal-hal semacam seperti itu. Kalau pada suami istri boleh, tidak masalah, tidak ada pembatasan antara suami istri. Tuh, penadan. Waktu nih dia. Oh, ada nih. Wah, lak pun gimeh lah. Sebagai ini yang saya sampaikan kepada sekalian ya. Intinya kita dalam rumah tangga itu tidak lepas daripada orang yang mengatakan bunga-bunga rumah tangga, tapi jangan bunga-bunga rumah tangga yang tidak mendidik, gitu ya, tidak mendidik. Dihindarilah ya, yang ada itu. Ya. Lingkupnya keluarga ini kalau sudah ada percekcokan, apalagi disaksikan oleh anaknya, ya. Apalagi sampai itu lah. Baik suami maupun istri. Loh, istri itu ada loh ya. Sing ringan tangan itu juga ada, meskipun seorang perempuan. Neng anak itu bisa sasaran. Itu siwel. Apalagi ada, wah ini yang mesti dihindari sejauh-jauhnya. Di bahasa sering dulu ya biasa dapati. Loh kok yang kita lebih budal? Ah, misah genji mau angel. Lah padahal setahu kita genji itu anak. Lah nek kuwi anakmu diarani misah genji lha kowe opo lha itu. Oh, nah iki dan genji lah itu. Hebat. Pak aku qouli la astagfirullah subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.